Selamat siang Ner, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kalender penganggaran, penetapan asumsi-asumsi dasar, penetapan program-program, dan proyeksi keuangan. Tapi sebelum itu, saya akan perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sarah Pangge, yang kedua ada Octavia Syaonda, yang ketiga ada Cecilia Sigar, dan saya sendiri Kristianita Mawiwi. Kita masuk pada materi yang pertama. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kalender penganggaran. Kalender adalah suatu sistem yang membagi suatu tahun menjadi aktivitas-aktivitas berulang terkait keuangan pemerintah. Di sini ada tujuan penyusunan kalender anggaran. Yang pertama, menetapkan waktu yang tepat pelaksanaan aktivitas dalam pengelolaan keuangan. Dan yang kedua, pengingat aktivitas agar tidak telat memulai. Dan yang ketiga, menjadi kesepakatan bersama agar menjadi tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan aktivitas. Selanjutnya, siklus APBN. Nah, siklus APBN ini ada 5. Yang pertama, penyusunan APBN bulan Januari sampai Juli merupakan tahapan penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah disiapkan oleh pemerintah, BPS, dan Bank Indonesia. Dan yang kedua, pembahasan dan penetapan APBN bulan Agustus sampai Oktober. Pada tahapan ini akan dilakukan kegiatan pembahasan antara kementerian atau lembaga selaku Chief of Operation Officer dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer dan Menteri Perencanaan. Dihasilkan rancangan Undang-Undang APBN dan Nota Keuangan APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Dituangkan lebih lanjut dengan peraturan. Yang ketiga, pelaksanaan APBN bulan Januari sampai Desember. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Yang keempat, pelaporan dan pencatatan sepanjang tahun anggaran. Bersamaan dengan tahapan pelaksanaan APBN, kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan yang kelima, pemeriksaan dan pertanggungjawaban semester dan anual. Atas LKPP, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, melakukan pemeriksaan dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Selanjutnya, penetapan asumsi-asumsi dasar. Asumsi dasar ekonomi makro adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Penyusunan ADEM mengacu pada sasaran pembangunan dan juga tetap memperhatikan perkembangan perekonomian terkini, baik domestik maupun internasional. Asumsi dasar terdiri dari yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua suku bunga SBN 10 tahun, yang ketiga inflasi, yang keempat harga minyak mentah Indonesia atau ICP, yang kelima nilai tukar, dan yang keenam lifting minyak dan gas. Selanjutnya, penetapan program-program. Program adalah suatu kegiatan yang berfungsi untuk membahas dan menentukan kegiatan yang harus dilakukan dalam usahanya untuk mencapai tujuan anggaran yang telah ditetapkan. Program disusun terlebih dahulu sebelum anggaran disusun. Suatu program biasanya disusun dalam beberapa tahun, sedangkan anggaran biasanya disusun dalam 1 tahun. Penetapan program-program. Dalam program perlu ditetapkan asumsi-asumsi yang menjadi dasar perencanaan. Misalnya, yang pertama inflasi tidak lebih dari 10%, yang kedua politik sosial, budaya, dan keamanan stabil, yang ketiga pemerintah tidak mengeluarkan peraturan baru,
yang dapat mempengaruhi perencanaan secara signifikan. Yang keempat, stabil inflasi tidak lebih dari 10%, harga bahan baku tidak naik lebih dari 10% dibandingkan tahun lalu. Beberapa istilah program pemerintah. Jadi, program yang pertama ada program prioritas. Program prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai prioritas nasional. Yang kedua ada program kementerian atau lembaga. Program kementerian atau lembaga adalah penjabaran kebijakan kementerian atau lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Yang ketiga ada program spesifik. Program spesifik adalah program yang hanya dilaksanakan oleh satu unit kerja eselon dalam satu kementerian atau lembaga. Selanjutnya yang keempat ada program lintas KL. Program lintas KL adalah program yang bersifat lintas antar kementerian atau lembaga. Selanjutnya ada proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan adalah perkiraan kondisi finansial sebuah organisasi atau perusahaan berdasarkan asumsi dan data yang digunakan saat penyusunan. Dalam hal ini, proyeksi keuangan adalah hasil analisis komparatif dari data tahun sebelumnya untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang akan terjadi pada bisnis di masa mendatang. Salah satu hal yang penting dalam proyeksi belanja kementerian negara dan lembaga adalah proyeksi untuk menentukan besaran anggaran yang diperlukan untuk keperluan belanja operasional. Selanjutnya, pendekatan. Pada Direktorat Jenderal Anggaran, metode yang digunakan dalam perhitungan proyeksi belanja operasional Kementerian Negara dan lembaga menggunakan dua jenis pendekatan. Jadi, pendekatan yang pertama itu menggunakan realisasi belanja Kementerian Negara dan lembaga 2 tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan sebagai dasar perhitungan proyeksi kebutuhan belanja operasional. Pendekatan kedua adalah dasar proyeksi alokasi belanja operasional 4 menggunakan angka alokasi anggaran Kementerian Negara dan lembaga pada APBN 1 tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan, dibahas dan disetujui. Selanjutnya, fungsi proyeksi keuangan. Yang pertama, penganggaran. Melalui alokasi budget yang tepat berdasarkan pada proyeksi keuangan, perusahaan dapat menentukan dan merencanakan pengeluaran harian untuk membantu mengoptimalkan kinerjanya. Yang kedua, pengawasan. Proyeksi keuangan dapat membantu mengawasi pergerakan keuangan. Yang ketiga, antisipasi dan optimalisasi arus kas. Arus kas digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui kondisi finansial usahanya. Jika terjadi kesalahan di dalam arus kas tersebut, proyeksi keuangan bisa menunjukkan indikator apa yang menjadi penyebabnya. Selanjutnya, data yang diperlu diproyeksi. Yang dalam proyeksi akan dicari pola atau tren yang bersifat konsisten. Data yang diperoleh mencakup yang pertama siklus bisnis, yang kedua anomali historis dan outliers, yang ketiga hubungan antar variabel, dan yang keempat tren demografi. Selanjutnya, 3 metode umum dalam proyeksi penganggaran. Pertama, ekstrapolasi, yaitu dengan menggunakan data historis untuk memprediksi masa depan dengan melihat tren. Yang kedua, regresi atau ekonometrika, yaitu analisis statistika berdasarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang ketiga, proyeksi gabungan atau hybrid. Proyeksi gabungan yaitu dengan menggabungkan antara proyeksi berdasarkan pengetahuan lebih yang cenderung pada pengalaman dan perasaan terhadap situasi tertentu dan metode kuantitatif.